Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sosiolinguistik kelas 4B ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang beranggotakan: pertama, ada saya sendiri yaitu Septinur Dwi Setianingrum, kemudian ada Desi Ratnasari, kemudian ada Miran. Saya sendiri Septinur Dwi Setianingrum akan menjelaskan mengenai pembahasan hakikat masyarakat multilingual. Nah, apa sih hakikat masyarakat multilingual? Nah, masyarakat tutur atau speech community digunakan secara luas oleh para ahli sosiolinguistik merujuk pada masyarakat berdasarkan bahasa. Itu menurut Hudson 1996. Dalam istilah sosiolinguistik, masyarakat tutur disebut speech community. Bagi Gompertz, lebih suka menggunakan istilah linguistic community. Gompertz 1971. Linguistic community oleh Gompertz diartikan terpisah hubungannya dengan komunitas lainnya. Secara internal, sebuah komunitas memiliki kepaduan sosial. Secara eksternal, para anggotanya harus menganggap dirinya terlepas dari komunitas lainnya berdasarkan cara-cara tertentu. Nah, pengertian ini merupakan pengembangan dari definisi speech community yang dikemukakan oleh Bloomfield dalam Word Doc 1998. Ia mengemukakan bahwa speech community adalah sekelompok manusia yang berinteraksi dengan menggunakan ujaran atau dialek yang sama. Kemudian, Khair dan Agustina 2005 mengemukakan bahwa speech community dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi atau kode bahasa beserta norma-norma yang sesuai dengan penggunaannya. Istilah speech community ini bersifat relatif, dapat menyangkut masyarakat yang sangat luas dan juga dapat pula hanya menyangkut sekelompok kecil seseorang. Nah, dari berdasarkan berbagai pendapat mengenai pengertian speech community ini, seperti telah diuraikan yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tutur atau speech community pada hakikatnya dapat terbentuk karena adanya kebersamaan dalam kode-kode linguistik, baik itu secara terperinci dalam aspek-aspeknya, yaitu sistem bunyi, sintaks. Baik, di sini saya Miranti. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang konsep pemilihan bahasa. Adapun konsep masyarakat tutur atau speech community perlu dipahami 3 macam masyarakat tutur yang biasa kita temukan, yaitu yang pertama sebahasa dan saling pengertian, yang kedua sebahasa tapi tidak saling mengerti, dan yang ketiga berbeda bahasa tapi saling mengerti. Di sini saya akan membahas yang pertama dulu. Sebahasa dan saling mengerti terjadi karena mungkin tadinya sebahasa dan kedua bahasa itu bias dianggap sebagai varian yang sudah mempunyai kemandirian. Yang kedua, sebahasa tapi tidak saling mengerti berarti dapat dianggap sebagai satu masyarakat tutur karena mereka mempunyai saling pengertian yang dalam. Sosiolinguistik merupakan jaminan bagi terciptanya masyarakat tutur dan komunikasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu berbeda bahasa, tapi saling mengerti. Wajar saja terjadi karena memang namanya interaksi. Dua bahasa yang berbeda ini bisa kita anggap sebagai dialek atau varian dari bahasa yang sama. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kategori pemilihan bahasa. Terdapat 3 kategori dalam pemilihan bahasa. Yang pertama itu memilih salah satu variasi dari bahasa yang sama, intra-language variation, seperti penutur bahasa Sunda yang berbicara dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Sunda yang halus. Maka penutur tersebut sudah melakukan pemilihan kategori pertama. Yang kedua, melakukan alih kode atau code switching,
Yang dimaksud alih kode adalah menggunakan satu bahasa pada satu keperluan dan menggunakan bahasa yang lain pada keperluan yang lain dalam berkomunikasi. Yang ketiga, melakukan campur kode atau kode mixing, yakni menggunakan satu bahasa tertentu dengan bercampur segelintir bahasa lain. Mungkin cukup sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Faktor pemilihan bahasa. Menurut pendapat Evin Tripp 1972, mengemukakan 4 faktor utama. Yang pertama adalah latar tempat dan waktu. Yang kedua, ada partisipan dalam interaksi atau yang berhubungan dengan jenis kelamin, usia, pekerjaan, status sosial, dan perannya dalam penutur yang lainnya. Kemudian yang ketiga, topik percakapan atau berupa pekerjaan, keberhasilan anak, peristiwa aktual, dan topik berharga barang di pasar. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, fungsi interaksi atau dapat berupa penawaran, menyampaikan informasi, permohonan, kebiasaan, atau mengucapkan terima kasih. Pemilihan variasi atau kode dalam masyarakat multilingual. Multilingualism oleh Wardaw 1998 diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menguasai dan menggunakan lebih dari 2 bahasa. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Holmes 1994 bahwa di dalam masyarakat multilingual orang-orang menggunakan lebih dari satu bahasa. Artinya, orang-orang dalam situasi ini mereka mungkin berbicara lebih dari satu bahasa, sehingga mereka memiliki linguistic repertoire. Di dalam masyarakat multilingual, di mana orang menggunakan lebih dari satu bahasa, akan ditemukan faktor-faktor sosial seperti yang dikemukakan oleh Fishman. Pertama, who speak, yang kedua, what language, yang ketiga, to whom, yang keempat, when, dan yang terakhir, to what end. Semuanya merupakan faktor sosial. Pilihan bahasa setiap orang merupakan bagian dari identitas sosial masyarakatnya. Baik, berikutnya ada beberapa istilah yang terdapat pada pemilihan bahasa dalam masyarakat multilingual. Di antaranya yaitu diglosi atau poliglosia. Diglosi atau poliglosia merupakan situasi bahasa yang relatif stabil, walaupun terdapat penambahan pada dialek-dialek dasar bahasa. Ada pula penambahan yang sangat berbeda dan bervariasi, serta baik, selanjutnya sikap terhadap high versus low dalam situasi diglosia. Variasi high merupakan variasi prestise. Nilai prestise dalam variasi high atau variasi tinggi ini memberikan perasaan yang kuat tentang kelayakan, karena variasi alih kode atau campur kode. Banyak penutur menguasai beberapa variasi dari beberapa bahasa yang mereka bicarakan. Bilingualisme begitu juga multilingualisme merupakan sesuatu yang normal bagi banyak orang di seluruh dunia. Orang yang biasanya memerlukan untuk menyeleksi suatu kode khusus waktu-waktu hendak berbicara, boleh menentukan untuk merubah dari satu kode ke kode yang lainnya. Oleh Holmes 1994 disebut dengan alih kode atau kode switching. Alih kode merujuk pada situasi di mana orang-orang beralih dari satu bahasa ke bahasa yang lain dalam situasi yang sama. Misalnya, seseorang menggunakan bahasa situasional dan metaforal switching. Situasional switching adalah pengalihan kode bahasa berdasarkan situasi, namun tidak merubah topik pembicaraan, yakni perubahan bahasa yang digunakan karena situasi dan terganggu pada para penutur atau para penutur yang terlibat yang memutuskannya. Sedangkan metaphorical switching diartikan sebagai suatu pengalihan. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan oleh
kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.